Jika saat ini Allah takdirkan kita dalam kondisi kecukupan dan kenyamanan, maka jangan pernah jadikan itu alasan untuk menghinakan mereka yang berjuang dalam keterbatasan dan mengatakan seolah mereka tidak mempercayai takdir Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gak usah ke Kapadokia kalau ibu rumah tangga ya dateng abang paket tercinta ngomong paket. Waduh, itu it's my dream juga. Sama kayak hari ini Bun Ai kedatangan paket dari @daibit story project, yaitu buku catatan. Teman-teman bisa pilih nih, mau yang bergaris, mau yang kotak, atau yang titik-titik gitu ya. Dan di depan itu bisa dinamain kita gitu, biar makin terkenal kayak it's my dream. Keluarga underscore Bun Ai namain. Dan ini bukunya kece banget, tapi belum mau Bun Ai pakai karena buku budgeting yang kemarin meskipun kena air masih bisa dipakai ya. Jadi Bun Ai pakai itu dulu aja. Oke teman-teman, ini tuh langsung kayak kejutan manis dari Pak Suami ya. Bun Ai nggak tahu, sempat panik siapa yang kirim coklat, apakah dari teman-teman di sekolah apa gimana. Ternyata belakangnya ada tulisan untuk my lovely wife ya. Terus berkarya jangan pantang menyerah, katanya begitu. Waduh, ini Pak Suami lagi ngasih kata romantis apa mau dipilih jadi anggota DPR Pak? Kayak memberi semangat gitu. Tapi apapun itu ya, kadang-kadang rumah tangga kejutan manis juga sangat berharga ya. Teman-teman, di Kari Kamis Manis ini sharing dong, kejutan manis apa sih yang biasa dikasih sama Pak Suami? Apakah tiba-tiba bangun tidur, piring-piring sudah rapi, atau mungkin malah gosok baju? Wah, itu pekerjaan yang sangat dinanti ya, Pak Suami bantuin gosok baju. Karena nyetrika tuh wow, butuh apa ya, nyetrikanya sebentar, ngumpulin niatnya yang lama. Sama nggak? Kalau ada yang sama boleh sharing langsung di kolom komentar. Untuk hari ini Bun Ai mau sharing tanda keuangan sehat. Nah, keuangan yang sehat itu biasanya akan menentukan kebahagiaan. Ingat ya, sehat itu bukan harus cukup, tapi minimal tidak terbebani. Dan sebagai bonusnya nanti di akhir kita akan berhitung bagaimana cara kita keluar dari jebakan hutang yang seolah-olah ringan tapi ternyata mencekam di akhirnya. Waduh, itu hutang apa hutan ya, mirip-mirip lah ya pokoknya. Oke, mungkin yang teman-teman tahu kalau keuangan sehat tuh harus ada dana darurat Bun Ai, harus ada sinking fund, harus ada tabungan, harus ada investasi. Yaps, itu sih secara umum ya. Tapi nggak ada itu semua, kita bisa kok mengindikasi apakah keuangan yang kita atur ini sehat atau enggak. Balik lagi teman-teman ya, mengatur keuangan bukannya kita nggak percaya sama takdir Allah ke depan. Justru mengatur keuangan supaya kita itu bisa amanah menggunakan apa yang Allah titipkan. Jadi jangan karena alasan kita nggak takut untuk masa depan, ya udah habisin aja di masa kini. Insya Allah nanti rezeki Allah akan datang lagi. Balik lagi, kalau menurut Bun Ai, selama nafas belum berakhir, rezeki Allah itu pasti akan datang. Tapi bukankah dalam kondisi kecukupan adalah takdir Allah, dalam kondisi kesusahan juga merupakan takdir Allah. Jadi dua-duanya adalah takdir Allah yang bisa kita pilih untuk dijalankannya. Waduh, kamu ya Bun Ai di hari Kamis sudah kultum aja. Bercanda teman-teman, Bun Ai emang gak bisa kultum sebenarnya. Oke, langsung aja kita masuk poin pertama ya, yaitu selalu ada dana untuk cicilan dan tagihan. Ini gak bisa dipungkirin, kadang-kadang orang ketika dia berhutang, dia bayarin yang di awal-awal aja. Oke, mungkin abis gajian dia ada cicilan KPR, cicilan motor, dia bayarin. Nah, yang remeh-temeh, waduh, remeh-temeh bahasa apa tuh ya, bahasa Depok gitu. Yang kecil-kecil tuh dia lupain. Ya emang naluri sih, kalau yang gede tuh gampang kelihatan, kayak ngantri terus tiba-tiba Bun Ai datang ya kan gede kelihatan ya. Mohon maaf ya yang berbadan imut-imut, ini kali ini Bun Ai lah yang menang. Bun Ai juga gak nyangka sih bisa seberkembang ini tuh, gak nyangka. Ada yang sama nggak nyangka bisa seberkembang itu? Tulis-tulislah ya di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi kadang-kadang orang itu tidak menyiapkan seluruh dana untuk cicilannya. Jadi begitu cicilan di awal dia gede, yang gede-gede aja, dia siapkan yang besar-besar aja, mohon maaf maksudnya. Lalu yang kecil tuh nggak disiapkan. Apalagi yang notabene tuh nggak wujud, kayak cicilan online. Nanti aja lah, ntar juga bisa, insya Allah lah ada aja. Nggak bisa teman-teman. Tanda keuangan kamu sehat adalah seluruh cicilan yang kamu punya tersiapkan dengan baik dananya. Itu wajib banget kalau menurut Bun Ai.
Bunda itu suka agak-agak sedih ya kalau ada yang bilang, oke ibu beli ini 10 kali cicilan loh, harganya 38.000 per bulan, tapi 10 kali. Yang notabene kalau beli cash bisa 150, ini harus bayar 10 kali 38.000, berarti kan 2 kali lipat. Nah kadang-kadang karena ngerasa cicilannya itu kecil, 38.000 insya Allah kebayar lah. Terus tiba-tiba dapat tawaran lagi, ibu ambil ini murah kok, cicilannya hanya 40.000, ya insya Allah kebayar lah. Nah maksud Bun Ai adalah tanda keuangan kamu sehat, kamu mampu merekap seluruh cicilan yang kamu punya, baik dari yang besar sampai yang kecil, jadi terbidik dengan jelas. Nah keuangan kamu bisa dikatakan sehat kalau kamu punya dana itu semua. Jadi gak cuman ngerekap gaji yang di awal aja nih yang kira-kira harus dibayarin, baru dibayarin, sisanya nanti aja lah bismillah. Gak bisa ya teman-teman, karena meskipun 38.000 kalau gak ada anggaran, nah itu bakalan ngacak-ngacak anggaran kamu, yang ujung-ujungnya bakal bikin boros lagi, kebablasan lagi, bahkan harus membuka pintu hutang lainnya. Itu yang sangat Bun Ai khawatirkan. Oke, langsung yuk kita masuk poin kedua, yaitu mengetahui secara jelas arus pemasukan dan arus pengeluaran. Ingat ya, jelas di sini bukan berarti harus detail. Misalnya kalau jajan cilok, jajan empe-empe, jajan seblak misalnya nih ya, harus dicatat ya Bun Ai. No, kalau menurut Bun Ai adalah jelas itu. Kalau menurut Bun Ai itu kayak kita harus mengetahui ambang batas. Waduh, ambang batas bahasanya udah kayak apa nih? Udah kayak guru aja kamu Bun Ai. Jadi ambang batas itu jelas. Pengeluaran kita itu untuk jajan 200.000. Kita tahu ambang batasnya. Karena kalau dalam ilmu budgeting, orang-orang yang mohon maaf mungkin plekpati, skoleris, suruh nulis sampai sedetail itu kayak agak-agak susah teman-teman. Ada orang yang penting ya udahlah, ribet banget sih dicatat-catat. It's okay. Sebenarnya kan mencatat itu membantu kita aja kalau kita ngerasa punya kekurangan untuk mengingatkan kita kembali dari amnesia kecil, sehingga kita selalu tanya uangnya kemana ya, perasaan gak ngapa-ngapain kok habis aja uangnya. Nah itu. Tapi kalau dia yang punya daya ingat tinggi, yang udah punya ambang batas tertentu, nggak nyatet juga nggak ada masalah, karena dia udah tahu, oke, bulan ini aku udah sedikit habis uangnya, udah mau ludes, jangan jajan dulu. Nah itu ya, jadi kita harus tahu secara jelas ambang batas kita tuh berapa sih untuk pengeluaran, untuk pemasukan kita harus berapa sih, kayak gitu teman-teman. Nah yang ketiga di sini adalah mengetahui kemampuan, berapa sih yang bisa kita investasiin, berapa sih yang bisa kita berhutang, berapa juga sih yang dipakai untuk ngutang. Nah sehingga nggak terjadi campur aduk di salah satunya. Sebagai contoh aja nih, misalnya semua uangnya diinvestasiin, padahal ada sebagian yang bisa dikelola dengan modal-modal ringan, menghasilkan cuan-cuan kecil untuk mengcover pengeluaran kecil. Sayang banget kan? Atau seluruhnya dipakai untuk modal usaha. Kita balik ya, kadang-kadang kan orang gitu, tiba-tiba bangkrut, nggak punya backup dana sama sekali, tiba-tiba usahanya nggak sesuai yang diharapkan, ya udah akhirnya membuka pintu hutang lainnya. Atau malah penghasilannya dihabiskan untuk berhutang, ya penghasilannya itu melebihi 50% untuk bayarin cicilan. Dan parahnya lagi, ada orang yang mau hutang dalam sekian jangka waktu yang lama, itu nggak tahu loh, ibaratnya mau perang, dia nggak tahu nanti musuh di tengah-tengahnya itu berapa, kira-kira yang akan dihadapi berapa, itu nggak tahu. Nah itu yang hati-hati ya teman-teman, sehingga kita kan berharap ketika naik gaji, uang kita nggak nguap sia-sia aja. Kita pengen ada yang ditambahin, baik mungkin tabungan, dana pensiun, dan sebagainya. Nah nanti di poin terakhir, persiapkan hati dan pikiran teman-teman. Kita akan belajar sedikit untuk cara menghitung. Sekali lagi, versi ibu rumah tangga biasa tuh, versi ya bukan versi ya kan, saking belibet nih gini nih kalau udah mau tengah-tengah bulan, Masya Allah ya kan ya. Semoga Allah berikan kelapangan rezeki cukup sampai gajian, amin teman-teman. Teman-teman sama nggak kalau udah mau tengah bulan kayak hati itu kayak nggak bawa SIM ketemu polisi, dak dik duk der daya. Apa coba dak dik duk der daya Bun Ai anak tahun 80-an kayak tahu deh, iklan tuh ngehits banget, dak dik duk der daya. Terus bintang iklannya tuh rambutnya kayak kriwel-kriwel warna-warni gitu teman-teman. Aduh, saya kerasa deh ya tuanya si Bun Ai ini. Oke lanjut aja ya.
Di poin keempat adalah memiliki pendapatan tetap. Ingat ya, jumlahnya boleh berbeda, tapi kita tetap punya pendapatan. Itu, bedain. Jadi teman-teman kalau ada yang rasa, tapi penghasilan aku tidak tetap Bun Ai, nggak masalah. Yang mengkhawatirkan itu teman-teman nggak punya pendapatan tetap sama sekali. Alias mohon maaf banget teman-teman ya, nggak ada sumber income. Nah itu kan udah pasti tuh ya, membuat keuangan nggak sehat. Nah jadi maksudnya Bun Ai adalah ketika penghasilan teman-teman mungkin up and down, tapi tahu nih, oke, rata-rata aku tuh sekian loh sebulan, sehingga teman-teman bisa mengcover. Oke, berarti pengeluaran tidak boleh lebih dari sekian. Kalau ternyata nanti hasilnya lebih, itu bisa langsung masuk ke tabungan. Belajar terus gitu kan, berbulan-bulan dengan penghasilan yang gak tetap, berarti harus tahu dong, bisa hitung dong, kira-kira sebulan aku berapa. Jangan udah stres duluan, nggak ngerti lah, kalau gaji bulanan sih enak, kalau kita kan nggak ngerti gajinya. Jangan ya teman-teman. Meskipun rasanya sulit, Bun Ai paham kok ya, sulit banget gitu kalau untuk yang penghasilannya nggak bisa diprediksi. Tapi ayo berdamai sama diri sendiri, berusaha untuk memahami kondisi sendiri, sehingga nggak gampang emosi dan nggak gampang depresi. Waduh. Udah mudah depresi nih agak susah, jadi sedikit-dikit tuh kayak pusing pas ditanya, nggak tahu, pokoknya lagi pusing aja. Oke deh, yang terakhir adalah tidak memaksakan keinginan kecuali menambah income. Baik mau investasi, menabung, berhutang, terukur dengan baik. Apalagi mungkin ya yang mau berhutang dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi harus benar-benar dipikirkan kecuali menambah income untuk memperjuangkan keinginan. Itu mah boleh banget teman-teman. Aku keinginannya banyak, makanya aku kerja keras. Jangan kerja keras deh, capek, kerja cerdas. Waduh, mantep banget ya. Oke, sampai sini Bun Ai mau sapa-sapa dulu ya. Pergi ke kebun ngambil nangka. Halo Cilegon dan Pulau Bangka. Beli martabak aneka rasa. Halo Demak dan juga Jakarta. Ada Panda lagi berdiri. Halo Samarinda dan Kediri. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga untuk follow IG keluarga _Bun Ai. Di sana kita bisa saling berbagi apa aja. Teman-teman juga bisa tanya-tanya. Kalau DM-nya lama dibalas, langsung aja deh komen di salah satu postingan Bun Ai. Nanti insya Allah Bun Ai balas. Oke, sesuai janji Bun Ai. Ini kita coba untuk menghitung ya. Banyak banget kan suku bunga yang sekarang itu rendah-rendah di awal. Nah teman-teman yang mau ambil KPR, sekali lagi ya, Bun Ai nggak ngebahas masalah hukum. Jadi please sorry banget ya teman-teman. Oke, ini contoh aja untuk rumah harga 350 juta rupiah. Nah sekarang kan lagi digembar-gembor ya, rumah tanpa DP, tanpa biaya, semuanya pokoknya free. Nah teman-teman harus lihat suku bunga yang dipakai berapa. Biasanya tuh bunga promo antara 2 sampai 5%. Nah ini rata-ratanya 4,75. Jadi kalau harga rumahnya 350 juta, dia pakai suku bunga 4,75%, cicilannya itu 2,7 selama 20 tahun. Tapi please jangan tenang dulu, karena nanti di tahun ketiga kan dia akan bilang suku bunganya langsung floating. Nah teman-teman bisa tanya nih, floatingnya berapa? Nah ini kita lihat ya, di bulan ke-37 pokok kita masih 298 juta 379 sekian lah ya. Jadi ya cicilan yang 2,7 itu bunganya 1,5, pokoknya 1,1, kayak gitulah komponennya. Nah langsung deh tuh kita ganti untuk suku bunganya, misalnya 11%, kita ambil lah nih yang paling tinggi gitu, 11%. Nah nanti cicilannya di tahun keempat bisa aja 3,7. Nah itu tuh yang wajib banget kita perhitungkan. Apakah suami kita 3 tahun ke depan naik gajinya tuh sampai ke 1 juta? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ikhlas ketika naik gaji teman-teman harus naikin juga cicilannya? Kalau udah siap dengan resiko itu, minimal pas mau perang udah tahu dong kita bakalan bayar sekian nih nanti kalau promonya udah berakhir. Pilihannya kan nambah income atau memang suaminya udah pasti bisa nambah segitu. Pilihan kembali lagi ke teman-teman. Intinya jangan sampai berperang tanpa ada ilmu ya. Oke, ini contoh aja Bun Ai chatting ke salah satu developer perumahan. Bun Ai mau tanya untuk suku bunganya. Kelihatan nggak teman-teman? Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Jadi dia bilang suku bunganya itu di 3,75%. Oke, langsung Bun Ai tanya, floatingnya gimana? Floatingnya ternyata bertahap. Jadi antara 3,4, terus 4,9, 6,45, 7,9. Untuk harga rumahnya sendiri di angka 469 juta. Nah, ini Bun El langsung hitung. Berarti kurang lebih nanti cicilannya
hitungannya seperti ini ya Kak ya. Di tahun pertama 2,3, tahun kedua 2,7, tahun ketiga 3,1, tahun keempat 3,5, tahun kelima 4 juta, tahun keenam sampai lunas atau 20 tahun itu 4,8. Wow. Jadi lumayan loh naiknya. Jadi teman-teman yang mau ambil hutang dalam jangka waktu yang lama, ini bisa jadi referensi untuk difikirkan kembali. Jadi itu aja nih bisa Bunda sharing untuk hari ini. Siapa yang setuju dibahas utang apa nih? Hutang di mana? Boleh tulis-tulis langsung di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video Bunda selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.